Data. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait suatu keadaan. Seseorang yang akan mengambil sebuah kebijakan atau keputusan umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Melalui data, seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan. Fungsi data. 1. Data digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi suatu masalah tertentu. 2. Data berfungsi untuk memecahkan sebuah masalah dan menentukan suatu kebijakan serta keputusan. 3. Data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. 4. Data berfungsi sebagai dasar suatu penelitian atau perencanaan dalam sebuah kegiatan. Perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang kita hadapi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindak yang lantas melekat di benak seseorang. Pengumpulan data. 1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. 2. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dan pelaksanaannya. 3. Angket kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek peneliti. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Sumber data. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan sebagainya. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Menjelaskan wisdom hierarki. 1. Data. Dalam konteks DIKW dipahami sebagai simbol atau tanda yang mewakili rangsang atau sinyal yang tidak ada gunanya sehingga dalam bentuk dapat dipergunakan. Sini menandai sebagai karakteristik data tidak digunakan sebagai know nothing. SIN menyebutkan sebagai data subjektif di mana data unvensial digambarkan sebagai produk pengamatan, sedangkan data subjektif sebagai pengamatan. 2. Informasi. Dalam konteks DIKW, informasi didefinisikan sebagai deskripsi pengetahuan, dibedakan dari data karena guna dalam menjawab pernyataan interrogatif seperti how, what, when, how many, when. Informasi didefinisikan sebagai data yang mengandung makna dan tujuan. 3. Pengetahuan. Pengetahuan berbeda dari epistemologi. Pandangan DIKW dalam ranah pengetahuan didefinisikan merujuk pada informasi yang telah diproses, terorganisir atau terstruktur dalam beberapa cara apabila diterapkan. 4. Wisdom. Kebijaksanaan dalam konsep Willy sebagai know why kemudian disempurnakan didefinisikannya sehingga membedakan how do dengan memperluas definisi untuk memasukkan suatu bentuk pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan. Sedangkan Akov memacu pada pemahaman apresiasi dari why, kebijaksanaan sebagai pemahaman yang dievaluasi di mana pemahaman mengemukakan diskrit pengetahuan dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan meningkatkan efektivitas, menambah nilai.